berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini masuk semua apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ya. Tuh, Ulan masuk? Aisyah masuk? Alifah masuk? Ya, Amira? Masuk ya. Ya. Sekarang kita membaca surat pendek pilihan. Kemarin kalian sudah membaca surat Al-Fil. Sekarang surat Al-Kafirun bersama-sama, ya. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Sekarang menyanyikan lagu nasional ya anak-anak ya. Ya, lagu sorak-sorak bergembira. Mbak Nadine maju ke depan dipimpin untuk teman-temannya menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu nasional yaitu sorak-sorak bergembira. Hitungan 4 mulai. 1, 2, 3, 4. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Nadine ya. Sekarang kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah ya. Kalian minggu lalu belajar tentang apa anak-anak? Asmaul Husna. Itu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada berapa kemarin yang kalian pelajari? 4. Apa saja? Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Oke, sudah hafal semua kan? Sudah paham semuanya apa artinya ya? Sekarang kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui kitabnya ya. Ya, hari ini akan Ganis bacakan tentang indikator pencapaian kompetensi. Nomor 1 yaitu menjelaskan nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang kedua, menjelaskan nama-nama rasul yang menerima kitab suci dari Allah. Yang ketiga, mengemukakan isi kandungan dari kitab-kitab Allah. Yang nomor 4, menjelaskan keistimewaan kitab suci Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Terus menjelaskan nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran dengan benar. Yang terakhir, mendemonstrasikan hafalan nama-nama kitab Allah dan Rasulnya. Sekarang akan Bu Anis bacakan tentang tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui menyimak video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan nama-nama kitab-kitab
kitab Allah. Nomor 2, melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu menjelaskan nama-nama Rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian bisa mengemukakan isi dari kandungan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasulnya. Kemudian nomor 4, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan keistimewaan kitab suci Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu menjelaskan nama-nama lain dari Al-Quran. Kemudian melalui kegiatan unjuk kerja, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan nama-nama kitab Allah dan Rasul-Rasul yang menerima dengan baik. Ya. Apakah kalian sudah pernah dengar nama-nama kitab Allah? Ya, untuk lebih jelasnya, hari ini akan dijelaskan sama Bonis lewat video pembelajaran. Ya, nama-nama kitab yang diturunkan Allah kepada para Rasul-Rasulnya. Ada berapa kira-kira nama? 4. Ya, ada 4 ya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam video ini. Nanti kalian mengamati video, didengarkan. Kalau ada yang penting dicatat. Oke? Ya. Ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kayaknya kita semangat dulu ya. Tepuk-tepuk semangat dulu ya. Oke, siap? Sudah bisa kan? Ya. Tepuk semangat. Sekarang kita akan menyebutkan tentang apa saja sih nama-nama kitab Allah itu. Kalian tahu bukan bahwa Allah itu telah menurunkan 4 kitab sucinya. Nomor 1, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah atau sebagai penyempurna dari kitab-kitab lainnya. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang akan dijelaskan satu persatu dari 4 kitab Allah tersebut. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Hijriah di daerah Israel dan Mesir menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja dari Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Oke, sekarang kitab Allah yang nomor 3 yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini diturunkan dalam bahasa Yunani. Injil itu berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu ketika Nabi Muhammad sedang berkhawat di Gua Hira. Ayat yang pertama turun yaitu surat Al-Kahf ayat 1 sampai dengan 5. Oke, sekarang akan saya jelaskan isi dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang nomor 1, kitab Taurat. Kitab Taurat itu berisi tentang 10 perintah Allah. Yang kedua, kitab Zabur.
yaitu nyanyian-nyanyian yang berisi puji-pujian dan doa-doa serta bersujud kepada Tuhan. Sekarang akan saya jelaskan tentang isi dari kitab-kitab Allah yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah kitab Injil. Kitab Injil berisi tentang ajaran dan ajaran untuk hidup dengan keadaan zuhud. Bagaimana maksudnya ini? Zuhud itu menjauhi kerakusan dan keselamatan dunia. Yang nomor 4 yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah, ibadah, syariat, muamalah, dan keistimewaan Al-Quran. Antara lain, 1. Memelihara kemuliaannya, yaitu Allah sendiri yang akan menjamin kemuliaan Al-Quran sampai akhir masa. Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak seorang pun yang mampu untuk mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran. Kemudian, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Al-Quran adalah penawar atau obat bagi penyakit syirik, nifak, dan yang lainnya. Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah bagi orang yang membacanya. Al-Quran juga memenuhi semua kebutuhan hidup manusia dari akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, permasalahan kehidupan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Quran memuat kisah-kisah yang nyata dan tidak bersifat khayalan. Bukan pula kisah fiktif seperti kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, kisah Nabi Isa, dan lain-lainnya. Sekarang kita pelajari tentang nama-nama lain Al-Quran. Ada beberapa nama-nama lain dalam Al-Quran. Antara lain yang pertama, Al-Quran disebut juga dengan Alkitab. Alkitab artinya tulisan. Yang nomor 2, Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Al-Quran juga disebut dengan Al-Dzikru yang artinya peringatan. Al-Quran juga disebut dengan Al-Huda yang artinya petunjuk. Kemudian Al-Quran juga disebut dengan Al-Mubin yang artinya penjelas. Al-Kalam artinya firman Allah. Setelah itu ada juga Al-Quran disebut dengan An-Nur. An-Nur artinya cahaya. Yang terakhir Asyifa. Asyifa artinya obat penawar. Oke. Udah anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang apa aja? Kitab-kitab Allah. Ada berapa tadi kitab-kitab Allah? 4. Diturunkan kepada para rasul berapa? 4. Sudah paham apa belum tentang materi yang disampaikan di video tadi? Sudah. Ada yang mau bertanya barangkali? Ya, Yana. Mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul? Iya, kitab-kitab itu diturunkan kepada siapa, Cak? Para rasul-rasulnya. Rasul dengan nabi itu beda. Sudah kalian pelajari itu. Nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Jadi di sini kenapa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya? Sebagai petunjuk manusia untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kalian akan dibentuk kelompok, ya. Nanti yang baris
Coba di tengah, kelompok 3 di sini ya. Boleh sebutkan namanya, Davia, nomor 1. Ya, Huda. Ya, Nadine. Pindah sini Nadine. Amira. Ya, Putri. Tata. Ya, kelompok 2. Ustama di sini. Jovan. Ayana. Salsa. Ulan. Aisyah. Kelompok 3 di sini. Sahrul. Mana Sahrul? Yasin. Riken. Apa? Siva. Ya, Riana. Ya. Ya. Untuk yang rapi semuanya, kelompoknya. Yang rapi. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang kalian nanti pelajari kitab-kitab Allah yang ada di buku kalian. Kemudian setelah melihat video tadi juga, boleh juga melihat dari buku-buku ya. Nanti ada tugas dari Bu Haris, tugas kelompok untuk diselesaikan secara bersama-sama. Tugasnya akan saya bagi. Tugas kelompoknya ini. Ini ada 3 kolom. Kolom yang pertama nama kitab. Nomor 2 nama nabi yang menerima kitab. Terus kemudian kolom yang ketiga yaitu isi dari atau kandungan dari kitab-kitab tersebut. Bersama-sama dengan kelompok kalian diskusikan. Boleh dari video tadi, juga boleh melihat dari buku. Oke, paham? Paham. Satu kelompok saya kasih 1, didiskusikan ya. Ya, udah. Ini tugasnya kelompok, yuk gabung jadi 1. Sudah selesai anak? Sudah. Oke, kalau sudah berarti tiap-tiap kelompok nanti diwakili 2 anak untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 Davian sama Uda. Ya, dibacakan hasil dari diskusinya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya. Nama kelompok Nadine, Amira, Putri, Tata, Davian, Huda. Nama kitab Taurat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kitab versi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama kitab Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam. Isi dari kitab puji-pujian dan doa-doa serta mengajak kepada Tuhan. Nama dan Nabi Isa alaihissalam. Namanya dari Isi dari kitab Al-Quran dan Al-Quran itu nama kitab Al-Quran. Nabi
Un. Oke, nomor 2 sama jawabanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Nama kita satu Taurat, Nabi penerima, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Isi dari kitab Taurat adalah 10 perintah Allah. 2. Kitab Zabur. Nabi yang menerima kitab Zabur adalah Nabi Daud alaihissalam. Isi dari kitab Zabur berisi kumpulan dari mulai yaitu nyanyian yang berisi puji-pujian dan doa serta munajat kepada Tuhan. 3. Kitab Injil. Nabi yang menerima kitab Injil yaitu Nabi Isa alaihissalam. Isi dari kitab Injil yaitu akidah dan ajaran untuk hidup dengan keadaan hidup. Nah, kitab keempat yaitu kitab Al-Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi dari kitab Al-Quran yaitu akidah, ibadah, syariat, tarikh dan muamalah. Ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian sudah melaksanakan diskusi, sudah kalian hampir semuanya benar, oke? Terus sekarang kalian mengerjakan tugas individu. Jadi ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri, oke? Bukan kelompok lagi, ya. Ya. Pasang-pasangkan ya. Ya, sudah. Pasang-pasangkan namanya kitab Al-Quran. Yang menerimanya siapa? Sudah sweet belum? Siapa yang belum lagi? Mulai. Sudah selesai tugasnya semuanya, Kak? Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi pengerjaannya, tugasnya sudah diselesaikan dengan baik. Untuk tugas individu hari ini, kalian mengerjakannya sudah semuanya benar, oke? Jadi tidak ada remedi atau tidak ada remedi untuk hari ini. Nah, nanti akan diberikan soal lagi sama Banis untuk pengayaan, ya. Terima kasih ya anak-anak, hari ini pinter semuanya. Oke. Beri tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Oke. Ya, sekarang berarti dapat kita simpulkan tentang pelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya kira-kira? Kitab Allah ada berapa? 4. Diturunkan kepada siapa saja? Yang pertama kita Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nomor 2 Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Nomor 3 Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, kitab-kitab Allah ada 4 diturunkan kepada para rasulnya, dan terakhir adalah kitab Al-Quran atau sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini kita perlu mengimani 4 kitab dari Allah. Yang pertama kemarin kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna, dan sekarang yaitu mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Oke?
kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum apa, Cak? Doa sebelum pulang ya. Bismillah.